Agenda laga uji coba Rusia lawan Indonesia membuat Presiden AFF murka. Alex Pastor langsung berikan jawaban pedas. Di sisi lain, pengamat Malaysia malah dukung keputusan timnas Indonesia dan meminta negaranya untuk meniru langkah jenius PSSI tersebut. Seakan alergi timnas Indonesia, pelatih Malaysia sebut Vietnam tim nasional terbaik di Asia Tenggara. Pelatih timnas Malaysia, Peter Klamovski, tak mengakui timnas Indonesia. Juru taktik asal Australia itu menyebut timnas Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara, alih-alih timnas Indonesia. Apa alasannya? Berikut pernyataan lengkapnya. Bisa menjadi motivasi bagi pemain muda Indonesia, inilah besaran gaji bek tengil timnas Indonesia Justin Hubner di Wolves. Bermain di tim U21 di salah satu klub Liga Inggris, berapakah gaji Justin Hubner per pekan dan per tahunnya? Bandingkan supporter Belanda dan Indonesia, begini pengakuan Kelvin Verdong. Kepada media Belanda, Verdong curhat tentang supporter timnas Indonesia yang membuatnya sangat kagum. Rafael Struijk buka-bukaan bicara tentang sosok Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Pemain Brisbane Roar itu ungkap bagaimana peran kedua pelatih tersebut bagi timnas Indonesia. Media Inggris sebut Elkan Bagot rekrutan sukses Blackpool FC, ini alasannya. Media Inggris, Blackpool Gazette, memuji Elkan Bagot sebagai salah satu rekrutan sukses Blackpool FC musim ini. Sayangnya, bek berdarah Indonesia itu banyak menghabiskan waktu dengan pemulihan cedera. Agenda laga uji coba Rusia lawan Indonesia membuat Presiden AFF murka. Alex Pastor langsung berikan jawaban pedas. Di sisi lain, pengamat Malaysia malah dukung keputusan timnas Indonesia dan meminta negaranya untuk meniru langkah jenius PSSI tersebut. Timnas Rusia mengaku sangat bernafsu untuk melakukan uji coba melawan Indonesia. Mereka bahkan berencana untuk menggelar uji coba tersebut pada tahun ini, meski harus sesuaikan jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, memang sempat ada wacana timnas Rusia akan menghadapi Indonesia sejak tahun lalu. Namun, berhubung skuad Garuda sibuk dengan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026, uji coba tersebut akhirnya batal. Rusia pun lantas beruji coba dengan Vietnam di Hanoi, dengan mengunci kemenangan 3 gol tanpa balas. Tadinya, Rusia juga akan menghadapi Thailand tetapi batal karena adanya masalah cuaca. Nah, kini peluang uji coba melawan timnas Indonesia pun kembali digulirkan. Apalagi, Wakil Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov, mengaku akan mengusahakan laga persahabatan lawan Indonesia tersebut. Di antara acara penting mendatang, saya ingin mencatat untuk merencanakan pertandingan persahabatan antara timnas Rusia dan Indonesia, kata Denis Manturov dilansir dari Sport Express. Rusia sendiri harus menyesuaikan terlebih dahulu jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya bila lolos ke putaran keempat, Indonesia pasti bakalan disibukkan dengan agenda yang padat sampai akhir tahun. Sementara itu, Ketua AFF kecewa dengan pilihan para pemain timnas Indonesia jika pada akhirnya skuad Garuda lebih memilih menjalani uji coba dengan Rusia. Maka hampir dipastikan membuat Ketua AFF murka. Alasannya adalah karena Indonesia dianggap tidak serius ketika menjamu Manchester United di ASEAN All-Stars. Padahal untuk mendatangkan tim sekelas Manchester United adalah sesuatu yang sangat sulit, tapi para pemain Indonesia dan para pengurusnya malah seenaknya saja seolah-olah tidak menghargai sama sekali. Tapi dengan situasi seperti ini, mereka seharusnya mengerti karena timnas Indonesia masih memiliki kesibukan sendiri yang sangat penting, dan bisa menentukan nasib apakah lolos ke Piala Dunia atau tidak. Berbeda dengan tim-tim di ASEAN yang lain, mereka cuma sebatas bermain di babak kualifikasi Piala Asia, serta jadwalnya pun berbeda dengan jadwal dari timnas Indonesia. Menanggapi hal itu, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor kemudian angkat bicara. Jangan usik mimpi kami ke Piala Dunia, ajakan AFF maupun ASEAN agar para pemain Indonesia mau bermain melawan Manchester United adalah sebuah ajakan yang baik, katanya. Namun bisa saja itu adalah niat buruk mereka agar para pemain timnas Indonesia fokusnya terpecah. Untungnya fans dan para pemain sudah sadar akan potensi tersebut, sehingga pemain timnas Indonesia yang dikirimkan bukanlah pemain utama, yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Menurut Alex Pastor, timnas Indonesia akan fokus di 2 pertandingan sisa demi bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Itu adalah tantangan sesungguhnya, maksud saya ini sudah seperti kue dengan krim dan cherry di atasnya dan itu sesuatu yang ekstra jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 2 pertandingan itu maka suasananya akan benar-benar pecah, kata Alex Pastor dikutip dari Ziggo Sports. Di sisi lain perasaan serupa juga ternyata dirasakan oleh salah satu pengamat sepak bola Malaysia yakni Datuk Pekan Ramlee. Dirinya menyarankan agar timnas Malaysia meniru Indonesia untuk melakukan uji coba dibandingkan ikut gembar-gembor melawan Manchester United. Itu dilakukan karena pada bulan Juni, Malaysia akan melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia.
Sebuah pertandingan yang sangat penting karena laga itu bisa menjadi penentu siapa yang akan mendapatkan tiket ke Piala Asia pada tahun 2027 mendatang. Malulah jika dalam 2 bulan ke depan masih gagal menggelar beberapa laga uji coba dengan tim yang setidaknya lebih baik dari Vietnam atau tim peringkat 100 besar dunia, pasalnya pertandingan tersebut benar-benar bisa mempererat kekompakan antar pemain, apalagi di bawah manajemen baru. Jangan berpikir untuk asal-asalan memiliki lawan demi menjaga peringkat, kata Ramle. Seakan alergi timnas Indonesia, pelatih Malaysia sebut Vietnam tim nasional terbaik di Asia Tenggara. Pelatih timnas Malaysia, Peter Klamovski, tak mengakui timnas Indonesia. Juru taktik asal Australia itu menyebut timnas Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara, alih-alih timnas Indonesia. Apa alasannya? Berikut pernyataan lengkapnya. Pernyataan ini disampaikan Peter Klamovski jelang timnas Malaysia menjamu Vietnam di matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Ini, laga Malaysia versus Vietnam, merupakan pertandingan yang sangat penting. Timnas Malaysia akan menghadapi Vietnam, tim terbaik di Asia Tenggara, kata Peter Klamovski diutip dari Sohak Fan. Kami akan mempersiapkan laga ini secara betul, termasuk potensi menggelar laga uji coba sebelumnya, lanjut mantan pelatih FC Tokyo ini. 1. Timnas Indonesia dan Thailand lebih mentereng ketimbang Vietnam. Tidak jelas apa indikator Peter Klamovski menyebut Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Jika ukurannya ranking FIFA, Thailand merupakan negara Asia Tenggara dengan posisi tertinggi. Skuad Gajah Perang, julukan timnas Thailand, menempati posisi 99 dunia, sedangkan Vietnam berada di tangga 109 dunia. Secara performa dalam beberapa tahun terakhir, progres timnas Indonesia yang paling terlihat ketimbang negara Asia Tenggara lain. Timnas Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Patrick Kluivert ini bahkan masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, entah via babak ketiga atau keempat. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia dan Thailand juga tercatat sebagai negara dengan pencapaian paling jauh dibandingkan negara Asia Tenggara lain. Timnas Indonesia dan Thailand sama-sama lolos ke 16 besar, sedangkan Vietnam dan Malaysia rontok di fase grup. 2. Efek timnas Vietnam juara Piala AFF 2024? Apakah penyematan yang dibuat Peter Klamovski efek timnas Vietnam juara Piala AFF 2024? Patut digarisbawahi, timnas Vietnam juara Piala AFF 2024 karena para rival mereka seperti Thailand dan timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaiknya. Pemain-pemain top seperti Chanathip Songkrasin dan Therathon Bunmathan tidak dibawa pelatih timnas Thailand Masatada Ishi. Begitu juga dengan timnas Indonesia yang tidak turun dengan skuad terbaik. Sejumlah pemain diaspora timnas Indonesia tidak turut serta, mengingat Piala AFF 2024 digelar saat kompetisi di Eropa tengah berlangsung. Bagaimana menurut kalian? Bisa menjadi motivasi bagi pemain muda Indonesia, inilah besaran gaji bek tengil timnas Indonesia Justin Hubner di Wolves. Bermain di tim U21 di salah satu klub Liga Inggris, berapakah gaji Justin Hubner per pekan dan per tahunnya? Pemain yang dijuluki preman oleh supporter timnas Indonesia kini membela Wolverhampton Wanderers U21 sekaligus menjadi kapten tim tersebut. Justin Quincy Hubner merupakan pria kelahiran Den Bosch, Belanda, yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 6 Desember 2023. Hubner memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dia kembali memperkuat Wolves U21 setelah masa peminjamannya berakhir bersama klub J-League, Cerezo Osaka, selama musim 2023-2024. Lalu, berapa kisaran gaji Justin Hubner di Wolves U21? Dilansir dari Salary Sports, pemain yang memiliki nilai pasar £300.000, mempunyai gaji mencapai £1.100 atau setara dengan Rp26 juta per pekan, sehingga pada setiap tahunnya Justin Hubner akan mendapatkan gaji sebesar £57.200 atau setara dengan Rp1,28 miliar, kurs 1 pound, Rp22.380. Gaji yang diterima Justin Hubner di Wolves U21 lebih kecil dibandingkan saat masa peminjamannya di Cerezo Osaka. Gaji Justin Hubner di Cerezo Osaka terbilang cukup fantastis untuk pemain muda, yaitu Rp6,3 miliar per musim. Dengan gaji yang fantastis ini, Justin Hubner diharapkan menjadi acuan bagi para pemain muda Indonesia untuk lebih berkembang dan bermain di liga-liga top Eropa. Bandingkan supporter Belanda dan Indonesia, begini pengakuan Kelvin Verdong. Kepada media Belanda, Verdong curhat tentang supporter timnas Indonesia yang membuatnya sangat kagum. Seperti diketahui, Verdong resmi menjadi warga negara Indonesia pada Juni 2024 lalu. Bahkan, ia langsung memainkan debutnya bersama skuad Garuda pada bulan tersebut.
Ia menjalani debut pada laga terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Filipina. Laga debut Verdong berjalan sangat manis usai tim Merah Putih memenangi laga dengan skor 2-0. Kini, pemain keturunan Aceh tersebut sudah memiliki 9 caps bersama timnas Indonesia. Bek kiri milik NEC Nijmegen itu juga kian menjadi sosok idola baru bagi para penggemar. Pasalnya, Kelvin Verdong dianggap sebagai pemain yang tidak banyak bicara di luar lapangan namun sangat berdampak pada permainan tim. Hal itu membuatnya semakin digemari oleh para supporter setia timnas. Baru-baru ini, dirinya bercerita kepada salah satu media asal Belanda soal status bintang yang kini disandangnya. Dalam wawancara bersama Forza NEC, Verdong mengaku bahwa dirinya lebih banyak berhenti di setiap sudut kota kala singgah ke Indonesia. Sebab, ia tidak bisa menolak ketika ada penggemar yang ingin bercengkrama atau sekadar mengajak foto bersama. Menurutnya, hal seperti itu sangatlah menyenangkan. Sebab, dirinya jarang sekali mendapat perlakuan seperti itu di tanah kelahirannya yakni Belanda. Di Indonesia, dirinya benar-benar merasa seperti bintang sepak bola sesungguhnya. Anda akan berhenti di setiap sudut kota, kata Verdong, dikutip dari Forza NEC. Sangat menyenangkan dan akan tetap terasa seperti itu. Di sana sangat berbeda dengan Belanda, sangat banyak perbedaan. Saya seperti bintang, jelasnya. Lebih lanjut, ia juga bercerita soal pengalaman unik yang ia rasakan ketika berada di Jakarta. Suatu hari, Verdong dan temannya ingin membeli kopi di sebuah pusat perbelanjaan. Ia mengatakan untuk menuju ke pusat perbelanjaan itu sebenarnya tidak memakan banyak waktu. Hanya butuh 5 menit saja dengan berjalan kaki dari lokasi penginapan, mereka sudah bisa sampai di pusat perbelanjaan tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya ia membutuhkan waktu hingga 45 menit untuk menyeruput kopi yang diinginkan. Kemungkinan, ia harus melewati kerumunan para penggemar yang hendak menyapa dirinya. Hal-hal seperti itulah yang kini sedang dinikmati oleh pemain berusia 27 tahun tersebut. Saya pernah bertemu seorang teman untuk minum kopi di pusat perbelanjaan. Sebenarnya itu hanya 5 menit berjalan kaki, tetapi kenyataannya kami butuh waktu 45 menit untuk bisa sampai ke sana. Ini gila, pungkasnya. Rafael Struijk buka-bukaan bicara tentang sosok Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Pemain Brisbane Roar itu ungkap bagaimana peran kedua pelatih tersebut bagi timnas Indonesia. Striker timnas Indonesia Rafael Struijk kali ini bicara tentang sosok Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Ya, Shin Tae-yong merupakan ex-pelatih timnas Indonesia. PSSI memecat Shin Tae-yong usai timnas Indonesia gagal lolos fase grup Piala AFF 2024 i 2025. Pasca memecat Shin Tae-yong, PSSI memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Shin Tae-yong karena saya memulai perjalanan bersamanya, ujar Rafael Struijk seperti dilansir dari situs AFC. Menurut dia, Shin Tae-yong sangat jujur, terbuka memiliki keyakinan menjadi pemain yang lebih baik. Saya menghargai semua yang telah ia lakukan untuk saya dan ia telah melakukan banyak hal untuk negara. Dia memiliki dampak yang sangat besar untuk Indonesia dan saya ingin berterima kasih kepadanya untuk itu. Saya pikir seluruh Indonesia sangat berterima kasih untuk itu, ujar Rafael Struijk. Bagaimana dengan Patrick Kluivert? Apakah gaya berbeda dengan Shin Tae-yong? Kami memiliki Patrick Kluivert yang datang sekarang dan dia adalah nama besar. Dia adalah seorang legenda dan saya sangat bersemangat untuk bekerja dengannya dan melihat apa yang bisa dia lakukan. Keputusan telah dibuat di tingkat atas dan saya pikir itu adalah keputusan yang bagus. Tetapi kita harus melihat untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, ujar Rafael Struijk. Bagaimana menurut kalian? Media Inggris sebut Elkan Bagot rekrutan sukses Blackpool FC, ini alasannya. Media Inggris, Blackpool Gazette, memuji Elkan Bagot sebagai salah satu rekrutan sukses Blackpool FC musim ini. Sayangnya, bek berdarah Indonesia itu banyak menghabiskan waktu dengan pemulihan cedera. Bagot bergabung dengan Blackpool FC dengan status pinjaman selama 1 musim dari Ipswich Town. Pemain berusia 22 tahun itu berupaya mencari menit bermain yang sulit didapatkannya jika bertahan. 1. Sering pindah klub. Sebelum dipinjamkan ke Blackpool, Elkan memang sudah sering pindah-pindah klub dengan status pinjaman. Ia sempat disekolahkan ke Gillingham FC, Cheltenham Town, hingga Bristol Rovers. Masa peminjamannya di Blackpool kurang berjalan mulus karena Elkan mengalami cedera. Blackpool Gazette menyebut bek kelahiran Bangkok, Thailand itu kurang beruntung. Setelah bergabung dengan Blackpool dari Ipswich Town selama musim panas, Elkan Bagot menghadapi pertempuran dengan cedera selama 6 bulan pertamanya di Bloomfield Road, tulis Blackpool Gazette. Beberapa pertandingan pertama bek tengah memang memiliki beberapa tanda yang menggembirakan. Meskipun tim kebobolan gol, tetapi kemajuannya terganggu oleh masalah pergelangan kaki, sambung tulisan tersebut. 2. Rekrutan sukses. Blackpool Gazette mengakui Elkan merupakan salah satu perekrutan tersukses bagi The Seasiders.
Pemain berusia 22 tahun itu tampil solid meski hanya mencatatkan total 12 pertandingan musim ini. Akan tetapi, mereka menyayangkan cedera sang bek. Pada bulan lalu, Bagot telah mampu mengambil beberapa waktu permainan reguler, dan secara keseluruhan telah melakukannya dengan baik. Dia bermain solid dan membentuk chemistry yang kuat dengan Oliver Casey, tulis Blackpool Gazette. Dengan hanya memiliki 10 pertandingan liga, Bagot berharap untuk mengambil lebih banyak waktu permainan menuju bulan-bulan terakhirnya. Ketika dia bermain, pinjaman itu dapat dianggap sukses, tetapi karena cedera awal itu, dia tidak bisa tampil di banyak pertandingan, tutup tulisan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Vietnam heran pemain timnas Indonesia 13 kali lebih mahal dari Nguyen Xuan San, ini katanya. Sebuah media Vietnam terlihat heran melihat salah seorang pemain timnas Indonesia berharga hingga 13 kali lipat dibandingkan pemain bintang mereka, Nguyen Xuan San. Skuad Garuda kini memiliki banyak pemain yang berkarir di kancah sepak bola Eropa, berkat program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Tak ayal, banyak pemain timnas Indonesia yang punya harga pasaran fantastis hingga puluhan miliar rupiah, bahkan ada yang ratusan miliar rupiah. Pemain termahal timnas Indonesia adalah Maes Hilgers yang memiliki nilai pasaran 9 juta euro, menurut Transfermarkt. Itu setara dengan sekitar 156 miliar rupiah. Nilai jual Hilgers jauh lebih tinggi ketimbang pemain bintang anyar Vietnam, Nguyen Xuan San, yang baru dinaturalisasi pada akhir tahun 2024 lalu. Penyerang asal Brasil berusia 27 tahun tersebut memiliki harga pasaran 700.000 euro atau setara dengan 12,17 miliar rupiah. Terhitung, Nguyen Xuan San bernilai 13 kali lebih rendah ketimbang Maes Hilgers dan media Vietnam menyampaikan keheranannya. Siapa pemain termahal di Asia Tenggara? Mengapa nilainya 13 kali lipat lebih tinggi ketimbang Xuan San? Tulis artikel yang dirilis media Vietnam. Xuan San adalah pemain Vietnam termahal, namun harganya 13 kali lebih murah dibandingkan bek tengah Indonesia, lanjut artikel itu. Lebih lanjut lagi, media Vietnam itu menekankan bahwa ada 6 pemain termahal Asia Tenggara di skuad timnas Indonesia pada saat ini. Setelah Maes Hilgers, pemain termahal Asia Tenggara adalah Kevin Dix, Jai Itzes, Calvin Verdong, Martin Paes, dan Tom Haye. Media Vietnam tersebut menyoroti bagaimana Hilgers bisa menjadi pemain yang bernilai hingga 13 kali lipat dibandingkan Xuan Song. Pemain ini, Hilgers, lahir di Belanda, jadi dia punya paspor Uni Eropa, yang mana sangat membuat nyaman bermain di liga-liga Eropa, dan 4 tahun lebih muda ketimbang Xuan San, ulas 24H. Bek tengah ini bermain untuk Twente di Liga Belanda. Mereka adalah salah satu klub terkuat di turnamen dengan finish ketiga di musim 2023-2024, dan saat ini berada di peringkat keempat klasemen, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? Sebut Marcelino Ferdinand gelandang terbaik ASEAN bahkan bisa jadi pemain cemerlang di Asia di masa mendatang, ini alasan media Vietnam. Gelandang muda andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, terus menunjukkan perkembangan positif dalam karirnya. Pemain berusia 20 tahun itu dikenal sebagai salah satu bakat terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini. Sejak awal karirnya, performa Marcelino sudah menuai banyak pujian. Terbaru, media Vietnam, TTAO 247, merilis daftar 3 gelandang terbaik di Asia Tenggara saat ini, dan nama Marcelino Ferdinand masuk dalam jajaran tersebut. Selain Marcelino, 2 pemain lain yang disebut dalam daftar itu adalah Nguyen Quang Hai dari Vietnam dan Chanathip Songkrasin yang menjadi andalan timnas Thailand. Dalam ulasannya, TTAO 247 menyoroti kemampuan luar biasa yang dimiliki Marcelino Ferdinand. Bahkan, mereka secara tegas menyebut pemain yang kini memperkuat Oxford United di Inggris itu sebagai fenomena sepak bola Asia Tenggara. Marcelino Ferdinand, gelandang muda Indonesia, adalah fenomena sepak bola Asia Tenggara, tulis TTAO 247. Media asal Vietnam itu juga mengungkapkan kekaguman mereka terhadap kualitas individu Marcelino. Menurut mereka, kemampuannya kerap merepotkan lawan di atas lapangan. Bakat kelahiran 2004 ini memiliki teknik personal yang terampil, kemampuan menggiring bola yang terampil, visi taktis yang mengesankan, dan umpan-umpan yang sangat mengganggu, jelas mereka. Lebih lanjut, TTAO 247 menilai bahwa Marcelino Ferdinand masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Mantan pemain KMSK Deinze itu bahkan diprediksi bisa menjadi salah satu bintang sepak bola Asia di masa depan. Dengan apa yang telah ditunjukkannya, Marcelino Ferdinand akan menjadi salah satu bintang paling cemerlang di sepak bola Asia di masa depan, tandas media tersebut. Marcelino Ferdinand belum lama ini mendapatkan kesempatan debut bersama tim senior Oxford United. Meski begitu, dia masih terus berupaya untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di klub yang berlaga di kompetisi kasta kedua Inggris tersebut. Dengan talenta yang dimilikinya, Marcelino diyakini bisa terus berkembang dan menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia di masa mendatang. Bagaimana menurut kalian? Sangat menginspirasi. Inilah kisah bintang timnas Indonesia, Rizky Ridho,
dari jualan ayam hingga dikontrak miliaran rupiah. Perjalanan hidup seorang atlet tidak selalu mulus. Hal ini dirasakan langsung oleh Rizky Ridho, salah satu bek andalan timnas Indonesia yang kini juga memperkuat Persija Jakarta. Meski kini karirnya bersinar, ada masa-masa sulit yang pernah ia lewati, termasuk saat ia harus berjualan ayam demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kisah ini dibagikan Rizky Ridho saat berbincang di kanal YouTube Sport 77 Official bersama Ribhan Pradipta dan Mamat Al-Katiri. Dalam perbincangan tersebut, Rizky mengungkapkan bagaimana ia pernah mengalami masa sulit ketika Liga 1 dihentikan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Rizky Ridho memulai debutnya di tim senior Persebaya Surabaya pada usia muda. Namun, saat dirinya dipromosikan, Liga 1 terpaksa dihentikan akibat pandemi. Situasi ini membuat pemasukan Rizky ikut terhenti, sementara pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu orang tua tetap berjalan. Waktu itu benar-benar belum sempat nabung. Gaji habis buat makan sama ngasih orang tua. Sampai akhirnya, pegangan uang saya cuma Rp400.000, ungkap Rizky Ridho. Lebih berat lagi, gaji pemain saat itu hanya dibayarkan 25%, dan Rizky sudah mengambil uang muka gajinya untuk mempersiapkan naik haji orang tuanya. Jadi kan kayak gaji dipotong 25%, saya sudah ambil DP di awal karena udah ngomong buat naikin haji orang tua, dan jadi lebih dikit kan otomatis gaji saya, katanya. Kondisi ini membuat Rizky harus memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah keterbatasan. Dalam masa sulit tersebut, Rizky Ridho tak ragu untuk turun langsung membantu kakaknya berjualan ayam. Ia bahkan memanfaatkan popularitasnya di media sosial untuk mempromosikan dagangan tersebut. Akhirnya saya bantu kakak saudara saya jual ayam. Saya promosiin di Instagram, waktu itu followers saya sudah 30.000, ujarnya. Rizky tak hanya mempromosikan, tetapi juga mengantar langsung pesanan ke pelanggan. Ia mengaku merasa sangat senang meski hanya mendapatkan keuntungan kecil. Satu hari untung Rp300.000, senangnya minta ampun. Hari kedua untung Rp200.000, ya lumayan buat tabungan, kenangnya dengan bangga. Keberuntungan mulai menghampiri Rizky Ridho saat Piala Menpora 2021 digelar. Kompetisi ini menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia setelah pandemi. Rizky kembali dipercaya menjadi andalan di lini belakang Persebaya, dan performanya menarik perhatian pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ia pun dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia senior di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Sejak saat itu, karir Rizky Ridho melesat. Namanya mulai dikenal luas sebagai bek tangguh, hingga akhirnya bergabung dengan Persija Jakarta dengan kontrak fantastis yang disebut mencapai miliaran rupiah per musim. Kini, Rizky Ridho menjadi salah satu pesepak bola dengan bayaran tertinggi di Indonesia. Menurut data Transfermarkt, nilai pasar Rizky Ridho saat ini mencapai 8,69 miliar rupiah. Kesuksesan ini tidak lepas dari kerja kerasnya di masa sulit, termasuk keberaniannya untuk menjalani pekerjaan apapun demi memenuhi kebutuhan. Rizky Ridho jadi contoh nyata bahwa kesuksesan tidak datang secara instan. Dibutuhkan keberanian, ketekunan, dan kerja keras untuk melewati berbagai tantangan hidup. Perjalanan hidupnya, dari seorang pemain muda yang harus berjualan ayam hingga menjadi bintang timnas Indonesia, menjadi inspirasi bagi generasi muda yang ingin meraih mimpi besar. Rizky Ridho membuktikan bahwa dengan semangat pantang menyerah, siapapun bisa bangkit dari keterpurukan dan mencapai puncak kesuksesan. Ia juga membuktikan tidak ada pekerjaan yang memalukan asalkan dilakukan dengan niat baik dan tekad untuk bertahan. Bagaimana menurut kalian? Kevin Dix belak-belakan puji kemampuan Rizky Ridho, harus coba bermain di luar negeri. Kevin Dix belak-belakan puji kemampuan Rizky Ridho dalam suatu wawancara meski dirinya belum kenal lama. Menurut Kevin, kualitas Rizky Ridho layak membawa namanya bermain di kancah sepak bola internasional. Kevin Dix mau berbicara dengan Rizky Ridho mengenai kualitasnya yang seharusnya bisa bermain di klub luar negeri, ungkap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam wawancaranya dengan Liputan 6 Sport SCTV. Penilaian ini tidak main-main. Sebagai pemain yang telah merasakan atmosfer sepak bola Eropa, Kevin Dix melihat potensi besar dalam diri Rizky Ridho. Hal ini tentunya menjadi sebuah motivasi besar bagi bek muda tersebut yang kini membela Persija Jakarta. Rizky Ridho merupakan salah satu pemain yang paling menonjol di timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilannya yang solid di lini belakang bersama Jay Itzes dan Mees Hilgers menunjukkan bahwa ia mampu beradaptasi dengan baik di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Tidak hanya sebagai bek tangguh, Ridho juga memiliki jiwa kepemimpinan. Ini terbukti ketika ia dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia saat Jordi Amat harus absen. Kemampuan Ridho dalam membaca permainan dan memahami taktik yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu menjadikannya pemain serba bisa di lini pertahanan. Rizky Ridho memiliki semua yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Kepemimpinan, kemampuan teknis, dan mentalnya sangat bagus, puji Kevin Dix.
Mendengar pujian tersebut, Rizky Ridho merasa terhormat, meski ia belum mengenal Kevin Dix secara langsung. Saya belum kenal sepenuhnya dengan Kevin, tapi dia sudah memberikan pujian seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Tentunya kedepannya bisa belajar sama dia, ujar Rizky Ridho. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk terus berkembang dan mempelajari berbagai hal dari pemain-pemain seperti Kevin Dix yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa. Kevin Dix menambahkan bahwa pengalaman bermain di liga yang lebih kompetitif akan sangat berharga untuk perkembangan karir seorang pemain. Dia punya potensi untuk itu. Bermain di liga luar negeri akan mengasah kemampuan dan mentalitasnya lebih jauh, kata Dix. Ketangguhan Rizky Ridho di atas lapangan disaksikan langsung oleh Kevin Dix saat bermain melawan Jepang. Salah satu pemain yang menunjukkan performa apik adalah bek timnas Indonesia, Rizky Ridho. Ia berhasil melakukan tackle bersih kepada salah satu pemain bintang Jepang, Kaoru Mitoma. Aksi berkelas ini mendapat pujian dari rekan setimnya, Kevin Dix, yang mengakui keberanian dan ketangguhan Rizky Ridho dalam menghadapi tekanan dari pemain Jepang. Kevin Dix, yang juga bermain dalam laga tersebut, mengungkapkan rasa kagumnya terhadap Rizky Ridho. Saya sangat kagum dengan aksi Rizky Ridho. Dia berani dan tampil dengan penuh kepercayaan diri. Itu adalah momen yang luar biasa dan menunjukkan bahwa kami memiliki pemain yang berkualitas di tim ini, ujar Kevin Dix. Bagaimana menurut kalian? Siap bantu timnas Indonesia, Mark Klok pamer kedekatannya dengan pelatih anyar. Kapten Persib Bandung, Mark Klok pamer kedekatannya dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Pengakuannya tersebut disampaikan di media asal Belanda, De Volkskrant. Salah satu hal yang tidak diketahui adalah bahwa Mark Klok dan Patrick Kluivert sama-sama berasal dari Amsterdam. Bahkan keduanya merupakan tetangga dekat yang tinggal di Amsterdam Noord. Dirinya masih mengingat bahwa tetangga dekatnya tersebut menjadi pencetak gol kemenangan Ajax Amsterdam di final Liga Champions 1994-1995 lawan AC Milan. Dulu dia tetangga saya di Amsterdam Noord, ujar Mark Klok. Ibu kami juga tetangga. Saya melihatnya mencetak gol di TV di final Liga Champions, lanjutnya. Namun, pemain 31 tahun tersebut tidak punya gambaran yang utuh sejak Patrick Kluivert banting setir di kursi pelatih. Meski begitu, dirinya sudah tahu soal gaya melatih Patrick Kluivert dari sesama pemain timnas Curaçao. Sebagai pelatih, saya tidak begitu punya gambaran tentangnya, ujar Klok. Meskipun saya tahu dari anak-anak yang bermain di bawahnya untuk Curaçao bahwa dia orang baik yang cocok dengan kelompok itu, lanjutnya. Mark Klok berharap ingin bisa membantu kinerja pria 48 tahun tersebut. Dirinya ingin menjadi jembatan budaya di skuad timnas Indonesia. Kapten Persib Bandung memahami cara berpikir para pemain lokal dan pemain diaspora, sehingga membutuhkan sosok mediator di dalam tim. Saya ingin membantu, ujar Kapten Persib Bandung tersebut. Saya kenal orang-orangnya, bahasanya, pemain Indonesianya, orang-orang di tim. Mungkin saya bisa menjadi jembatannya, ujarnya. Pemain yang debut dengan timnas Indonesia pada 2022 tersebut mengaku kagum dengan antusiasme di tanah air. Orang-orang Indonesia selalu menantikan sebuah pertandingan sepak bola. Orang-orang yang memilih Indonesia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, ujar ex-pemain PSM Makassar tersebut. Mereka langsung mendapat banyak pengikut. Dan tidak bisa berjalan-jalan di sini lagi. Orang-orang di sini tergila-gila pada sepak bola, ujarnya. Bagaimana menurut kalian? Walau belum terlalu bersinar, media Belanda ramal Jens Raven bakal jadi striker haus gol bagi timnas Indonesia. Striker blasteran timnas Indonesia ini digadang-gadang bakal bersinar di masa depan menurut analisa dari media asal Belanda. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong tampaknya masih belum puas dengan komposisi pemain depan yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Tercatat, hanya Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Dimas Drajat dan Hoki Caraka saja yang sampai sekarang kerap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Namun, sejumlah striker tersebut dirasa masih belum memenuhi ekspektasi Shin Tae-yong lantaran kurang tajamnya mereka di depan pertahanan lawan. Maka dari itu, PSSI dan Shin Tae-yong kini masih sibuk berburu striker keturunan untuk timnas Indonesia. Di sisi lain, media asal Belanda tiba-tiba merilis sebuah artikel yang menyebut jika timnas Indonesia tak perlu mencari striker baru lagi. Pasalnya, skuad merah putih dikatakan telah mempunyai striker potensial yang diramal bakal bersinar di masa depan menurut media Belanda. Jens Raven diramal akan menjadi solusi atas kebuntuan di lini depan timnas Indonesia yang selama ini dicari oleh Shin Tae-yong. Jens Raven memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya Willy Maudi Baumgarten yang lahir di Yogyakarta, sehingga dirinya resmi disumpah sebagai WNI pada Juni 2024. Ia pun langsung masuk ke skuad timnas Indonesia di Piala AFF U19 asuhan Indra Syafri dan menjadi top skor di turnamen tersebut dengan 3 gol dan 3 assist.
Bukan cuma itu, debutnya bersama timnas Indonesia juga berakhir manis dengan berkontribusi terhadap keberhasilan Garuda Muda juara Piala AFF U19. Kendati demikian, performa impresif Jens Raven itu belum membuat Shin Tae-yong terkesan sehingga dirinya belum berkesempatan debut bersama tim senior. Namun jauh sebelum itu, ternyata media lokal Belanda telah meramal potensi yang dimiliki oleh Jens Raven bahkan sebelum menjadi pemain timnas Indonesia. Menurut media lokal Belanda Haaglanden Voetbal, Jens Raven bisa menjadi senjata mematikan bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Di Indonesia, pemain yang menjadi bagian Jong FC Dordrecht sejak 2023 itu dinilai bisa menjadi striker ideal masa depan timnas, rilis Haaglanden Voetbal beberapa saat yang lalu. Karena usianya yang masih muda, Raven juga bisa digunakan di tim nasional U19 Indonesia, jelasnya. Menurut media tersebut, Jens Raven memiliki sejumlah kelebihan seperti versatile atau bisa ditempatkan di posisi manapun serta ketahanan fisik yang baik. Pemain yang kuat secara fisik dan kreatif itu bisa ditempatkan di beberapa posisi dalam tim. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan pemain sayap, tulisnya. Maka dari itu, Shin Tae-yong pun sempat tertarik dengan Jens Raven sekaligus sebagai sosok penting yang membawa sang pemain ke timnas Indonesia Junior. Pelatih Shin Tae-yong menjadi tertarik pada Raven ketika dia melihatnya selama kunjungannya ke Den Haag Mei lalu, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Tak ingin kehilangan tempat di timnas Indonesia, Jordi Amat muncul mengejutkan bak superhero. Bek keturunan Indonesia Spanyol, Jordi Amat pernah berjanji hal mulia untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Publik sepak bola Indonesia mungkin sedikit menyadari bahwa Jordi Amat mulai kehilangan tempat di timnas Indonesia. Sejak skuad Garuda melalui PSSI mendatangkan satu persatu bek kelas Eropa seperti Jai Itzes, Mees Hilgers, Justin Hubner dan terbaru Kevin Dix. Sebelumnya Jordi Amat dikenal sebagai kapten timnas Indonesia yang berperan penting dalam performa skuad yang masih diasuh Shin Tae-yong pada gelaran Piala Asia 2023 lalu. Meski begitu, Jordi Amat dipercaya bakal comeback ke timnas Indonesia yang kini diasuh oleh Patrick Kluivert. Alasannya meski sudah berumur, ia tetap bermain untuk tim elit Malaysia yakni Johor Darul Ta'zim. Dalam sesi latihan terbaru Johor Darul Ta'zim, banyak penggemar yang terheran-heran atas perubahan fisik dari Jordi Amat. Dia muncul dengan badi kekar. Nampaknya Jordi Amat selama ini telah melakukan latihan intens untuk meningkatkan kemampuan fisiknya pasca rehat dari timnas Indonesia karena cedera. Ex-pemain Real Betis, Jordi Amat mulai sadar bahwa persaingan bek tengah di timnas Indonesia sangatlah sengit. Maka dari itu, dia tak ingin kalah saing dengan Jai Itzes dan Mees Hilgers. Terlebih dirinya memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk membimbing para bek muda Indonesia. Sepanjang karirnya Jordi Amat pernah bermain untuk banyak klub elit Eropa. Pemain yang mendapat julukan Pangeran Siau ini bahkan pernah duel dengan pemain top kelas dunia seperti Lionel Messi hingga Cristiano Ronaldo. Jordi Amat sempat dihujat. Nama Jordi Amat sempat menjadi pembicaraan hangat fans timnas Indonesia atas aksi blundernya yang berujung diganjar kartu merah oleh wasit Son Evans. Pasukan Shin Tae-yong menelan pil pahit atas kekalahan menyakitkan dari Irak dengan skor 0-2 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada momen pertandingan timnas Indonesia versus Irak, Jordi Amat menjadi sasaran bulan-bulanan netizen. Gol pertama tercipta bagi tim Irak. Hal ini berawal Justin Hubner melakukan handball di kotak terlarang pada menit ke-54. Ayman Hussein pun sukses menjadi eksekutor membuat timnas Irak unggul 1-0. Mantan bek klub Espanyol itu menerima kartu merah dari wasit Son Evans pada menit ke-59 setelah melanggar dengan keras pemain Irak, Youssef Wali Amin. Ia hampir saja memberikan penalti kedua untuk Irak. Beruntung pemain yang ia tackle jatuh di luar kotak penalti. Imbas pelanggaran tersebut, Jordi Amat pun langsung diganjar kartu merah dan diusir keluar lapangan. Alhasil, timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain, membuat pasukan STY semakin kesulitan untuk menyamakan kedudukan hingga akhirnya kalah 0-2 dari Irak. Jordi Amat pun langsung banyak diserang oleh netizen dan penggemar timnas Indonesia di media sosial. Beberapa dari mereka kecewa dengan permainan dari mantan bek Swansea City tersebut. Apalagi ini bukan pertama kalinya Jordi Amat melakukan blunder yang merugikan timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain yang membela Johor Darul Ta'zim itu mencetak gol bunuh diri pada pertemuan pertama kontra Irak di Stadion Internasional Basra pada tahun lalu. Ia mencetak gol bunuh diri pada menit ke-35, sehingga skuad Garuda harus tertinggal 0-2 dari Irak. Akhirnya pertandingan leg pertama 16 November 2023, Irak menang telak dengan skor 5-1 di kandangnya. Sebagaimana diketahui, kini timnas Indonesia dipimpin oleh Patrick Kluivert di kursi pelatih setelah Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI. Patrick Kluivert akan dibantu oleh 3 asisten pelatih yang juga berasal dari Belanda. Mereka adalah Alex Pastoor, Denny Lanzaat dan terbaru Gerald van den Burg. Timnas Indonesia sementara ini menempati peringkat ketiga dengan 6 poin dalam klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda masih memiliki 4 pertandingan tersisa yang sangat penting untuk menjaga asa keputaran selanjutnya Piala Dunia.
Skuad Garuda bakal bertandang menghadapi Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan menjadi debut Patrick Kluivert sebagai juru taktik timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian?